Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar RWH. Nah, di video kali ini adalah part ketiga dalam pembahasan soal kompetisi Sains Madrasah MTS Matematika tingkat Kabupaten Kota tahun 2013. Jadi, di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas soal nomor 11 hingga nomor 13. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, ini ada soal-soal yang akan kita bahas di video kali ini. Nomor 11, 12, dan nomor 13. Jadi, kita mulai dari nomor 11. Nah, di nomor 11 ini ada sebuah soal yang berkaitan tentang pembagian antara dua buah barisan aritmatika. Jadi yang pertama di bagian atas adalah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya dengan rumus UN 2N tambah 1 dibagi dengan 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya dengan rumus UN adalah 3N kurang 2. Itu sama dengan 44 per 59. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan nilai N yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, apa yang harus kita ketahui pertama adalah ini kan terkait dengan deret aritmatika. Jadi barisan atau deret aritmatika itu adalah barisan atau deret yang memiliki beda yang sama di antara suku pertama dan suku selanjutnya. Jadi rumus deret yang akan kita pakai di sini adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Karena di sini ada dua buah deretan aritmatika yang atas dan yang di bawah yang sebagai pembilang dan penyebut. Jadi kita akan menghitung dua-duanya. Jadi pertama yang kita lihat dulu barisan yang di atas. Jadi barisan di atas ini informasi apa saja yang akan bisa kita dapatkan dari ini? Yang pertama suku pertama kan di sini ada A, ada N, ada B. Jadi yang pertama itu adalah A. A adalah suku pertama. Jadi di sini untuk barisan yang di atas, suku pertamanya kita anggap sebagai A1 adalah 3. Kemudian karena yang dibutuhkan selanjutnya adalah B atau beda antar suku di barisan tersebut. Jadi kita lihat di antara 3 dan 5 itu memiliki B-nya itu adalah bertambah 2 atau tambah 2. Kalau misalnya dia bertambah, kita hanya perlu cukup menuliskan dengan 2. Tapi kalau misalnya nanti di suatu barisan atau deret itu berkurang, berarti kita harus tuliskan negatifnya di situ. Jadi kalau ini kan kebetulan dia bertambah, berarti cukup kita tuliskan B sama dengan 2 sebenarnya boleh. Kemudian N-nya di sini karena N-nya tidak diketahui sampai suku yang keberapa, jadi kita tetap menuliskan N saja untuk dimasukkan ke dalam rumus Sn tersebut. Jadi yang pertama A1-nya 3, B1-nya adalah 2. Kemudian kita lihat lagi di barisan yang di bawah atau deret aritmatika yang di bawah. Jadi di sini A-nya atau A2-nya adalah 1 karena yang paling pertamanya 1. Kemudian B-nya atau bedanya antar suku, kita lihat dari 1 berubah jadi 4, itu kan bertambah 3. Berarti otomatis B2-nya adalah 3 karena 1 tambah 3 adalah 4 gitu. Seperti yang tadi, N-nya juga tidak kita ketahui. Jadi yang selanjutnya kita lakukan, kita menghitung Sn yang pertama. Untuk Sn yang pertama, untuk yang atas ini. Jadi kita hitung Sn-nya dengan catatan N-nya tidak diganti karena kita tidak tahu dia N-nya berapa. Itu yang akan kita cari. Jadi N per 2 dikali dengan 2A. Jadi yang dilihat A1 dan B1 yang dimasukkan di sini. Jadi A1-nya itu adalah 3, berarti dikalikan 3 ditambah N dikurang 1 dikalikan B1. B1-nya adalah 2. Nah, jadi kita langsung saja ya, nggak usah kita tuliskan A1 dan B1 lagi. Langsung kita gantikan dengan nilainya. Kemudian kita selesaikan coba. Ini N per 2 dikali 2 kali 3, 6, tambah. Ini kita kali masuk. Nah, jadi N kali 2, 2N. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Kemudian lanjut. N per 2 kali dengan 6 dikurang 2 adalah 4. Berarti 2N tambah 4. Nah, di sini dilihat karena ada pembagi 2 di sini, sedangkan yang ini merupakan kelipatan, yang ini kita lihat merupakan kelipatan 2. Jadi bisa kita faktorkan 2-nya. Berarti dikalikan dengan 2 kali N tambah 2. Karena 2N bagi 2 adalah N, 4 bagi 2 adalah 2. Kalau sudah begini modelnya kita bisa coret 2 dengan 2. Sehingga Sn yang atas atau Sn1 lah kita misalkan, Sn1 supaya membedakan dengan yang bawah, Sn1 itu adalah N dikalikan dengan N tambah 2. Ini kita simpan untuk akan kita gunakan di penyelesaian berikutnya. Kemudian yang selanjutnya yang Sn untuk yang di bagian bawah. Jadi kita kerja Sn2 adalah rumusnya sama.
N per 2 kali 2A2 tambah N kurang 1 kali dengan B2 tutup kurung. Nah, kita kerjakan seperti tadi. A2-nya kita gantikan dengan 1 dan B2-nya kita gantikan dengan 3. Berarti N per 2 kali 2 dikali 1 ditambah N kurang 1 dikalikan dengan 3 ya. Kita kalikan dengan 3. Nah, kemudian kita kerjakan N per 2 dikali dengan 2 tambah kali masuk. N kali 3 adalah 3N, negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 kurang 3 kan negatif 1, berarti 3N kurang 1. Sehingga kita peroleh SN2 itu atau yang di bagian bawah itu hasilnya adalah ini 3N kurang 1. Jadi N per 2 dikali 3N kurang 1. Nah, 2 SN ini, SN1 dan SN2 akan kita gunakan untuk memperoleh nilai N-nya. Jadi kita ingat dulu ya, kita simpan, kita pindah ke slide berikutnya untuk mengerjakannya. Ya, jadi setelah kita memperoleh dua nilai SN di slide sebelumnya, SN1 dan SN2, maka di sini kita akan mulai menyelesaikan soalnya. Jadi SN1 kan tadi kita ketahui bahwa kita memperolehnya adalah N kali N tambah 2. Kita tuliskan ulang. Sedangkan SN2-nya adalah N dikali dengan 3N kurang 1 dibagi 2. Jadi bisa dituliskan seperti ini ya. Supaya bentuknya agak lebih mudah nanti untuk menyelesaikannya. Jadi deret aritmatika yang di atas 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya ini kita gantikan dengan nilai SN1. Sedangkan deret aritmatika yang di bawah 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya kita gantikan dengan nilai SN2. Jadi kita tuliskan di sini bagian atasnya deret yang pertama kita ganti jadi N kali N tambah 2. Sedangkan yang di bagian bawahnya kita ganti dengan yang SN2 yaitu N kali 3N kurang 1. Kurang 1 dibagi dengan 2. Sama dengan 44 dibagi dengan 59. Nah, setelah bentuknya seperti ini, yang pertama kita lihat, oh ternyata di bagian atasnya ada N, di bawahnya ada N, jadi kita bisa coret. Nah, kemudian ini kan ada bentuknya akan agak-agak ribet ya, jadi kita mempermudah untuk menyelesaikannya dengan cara memanfaatkan sifat pembagian. Pembagian itu adalah sebenarnya perkalian yang terbalik, jadi yang di bagian bawah pecahannya itu kita balik. Jadi N tambah 2 itu dikali dengan kebalikan dari pecahan yang di bawah. Jadi 2 per 3N kurang 1. Karena pembagian adalah perkalian yang terbalik. Kemudian sama dengan 44 per 59. Kalau sudah sampai di sini, kita kalikan seperti biasa. Dengan cara kali masuk. Ini kali ini, ini kali ini. Berarti 2N tambah 4 per 3N kurang 1 sama dengan 44 per 59. Kalau sudah sampai di tahap ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melakukan proses kali silang. Jadi yang kiri atas dikalikan dengan kanan bawah, yang kanan atas dikalikan dengan kiri bawah. Sehingga kita memperoleh hasil 59 dikalikan dengan 2N tambah 4 sama dengan 44 dikalikan dengan 3N kurang 1. Jadi kita lakukan proses kali masuk di sini. Jadi 59 kali 2N, 59 kali 4, 44 kali 3N, 44 kali negatif 1. Untuk yang ini, hasilnya adalah 118N ditambah dengan 236. Sama dengan 44 kali 3N adalah 132N kurang dengan 44. Kalau sudah didapatkan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah melihat. Ini di ruas kiri dan ruas kanan ada memuat unsur konstanta dan nilai yang memiliki variabel N. Jadi kita kumpulkan yang memiliki variabel N di sebelah kanan dan yang konstanta di kiri. Kenapa? Karena untuk yang ada N-nya, yang ternyata yang di sebelah kanan lebih besar. Jadi kita kumpulkan di kanan. Sedangkan konstanta yang lebih besar itu di kiri. Jadi kita kumpulkan ke kiri. Sehingga yang konstanta kita dapat 236. Ini kan awalnya ini kan negatif. Karena pindah ke kiri, kita rubah jadi tambah. 44 sama dengan 132N kita kurangkan dengan 118N. Sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 280 sama dengan 14N. Kalau untuk mempermudah kita tukar ya. Biasanya kan yang ada variabelnya di kiri. Jadi 14N sama dengan 280. Kalau sudah sampai di sini, kita tinggal membagi kedua ruas dengan angka 14 sehingga kita nilai N-nya saja karena itu yang diminta di soalnya. Berarti 280
dibagi dengan 14, kita peroleh N sama dengan 20. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 11. Tuh. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, adik-adik atau teman-teman sekalian bisa komentar di bawah. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di nomor 12 ini terlebih dahulu saya bacakan soalnya. Jadi sini dibilang adalah sebuah buku terdiri dari halaman 1 sampai dengan 278. Banyaknya angka 7 yang digunakan dalam penomoran seluruh halaman buku tersebut adalah berapa? Jadi, kita diminta untuk menghitung ada berapa angka 7 di total halaman dari halaman 1 hingga halaman 278. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, yang harus kita lakukan pertama adalah mengelompokkan angka-angka. Jadi kan ini ada 1 sampai dengan 278. Jadi kita kelompokkan dari 1 sampai 100 dulu, baru dari 101 sampai dengan 200, dan yang berikutnya 201 sampai 278. Kenapa kita kelompokkan seperti ini? Supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya. Menghitung ada berapa sih angka 7 di situ. Kita mulai dari yang 1 sampai 100. Jadi yang 1 sampai 100 kita amati, ternyata posisi angka 7 itu ada 2. Pertama di satuannya 7. Satuan 7 itu contohnya kayak 7, 17, 27 dan seterusnya. Nah, ternyata banyaknya itu ada 10. Karena ini di setiap puluhan atau di setiap 10 angka itu pasti ada satu angka 7. Berarti ada 10 angka 7 untuk satuannya. Kemudian untuk puluhannya ternyata ada 10 angka juga. Ada 10 angka 7. Yang mana semua ya. Jadi contohnya itu untuk yang puluhan berarti ada 70, 71, 72, 73. Jadi ini angka yang di puluhan itu ternyata ada 10 juga. Ada 10 angka 7. Nah, jadi 70, 71, 72, 73 sampai dengan 79 itu ada 10 angka. Jadi total untuk yang pertama dari 1 sampai 100 itu ada 20 angka 7. Nah, kemudian kita amati lagi untuk yang 101 sampai dengan 200. Ternyata angka satuan 7 untuk satuan 7 untuk 101 sampai 200 itu sama banyaknya. Jadi ada 10 angka juga, 10 angka 7. Nah, untuk puluhannya juga sama. Puluhan 7-nya sama 10 angka. Karena enggak ada bedanya dari 1 sampai 100 dan 101 sampai 200, enggak ada bedanya. Jadi 101 sampai 200 itu ada 20 angka 7. Angka 7. Kemudian yang membedakan di sini adalah di sini. Yang ininya dari 201 sampai dengan 278. Jadi kita harus amati di sini, kita harus perhatikan baik-baik. Ini agak sedikit berbeda nih tadi. Jadi untuk satuan 7-nya ada berapa di sini? Untuk satuan 7 karena dia cuma sampai 278, berarti ada sekitar 7 angka. Apa semua? Yaitu 207, 217, 207 ya betul, 237, 247, 257 dan 277. Jadi ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada 8 ya, sorry. Ada 8 ternyata. Ternyata ada 8 angka 7, ada 8. Kemudian untuk yang puluhan. Untuk yang puluhan kita cek lagi. Puluhannya 7, apa semua? Berarti 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, dan 278. Jadi kita cek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata untuk yang 201 sampai 278 itu jumlahnya adalah 8 ini ditambah dengan 9. Berarti ada 17 angka 7. Nah, jadi setelah kita mendapatkan rincian dari pembagian yang 3 tadi, untuk yang 1 sampai 100 itu 20 angka,
101 sampai 200 itu ada 20 angka 7, dan 201 sampai 278 ada 17 angka. Berarti kita bisa tentukan sudah jawaban untuk nomor ini. Jadi kita tinggal jumlahkan 20 tambah 20 tambah 17 adalah 57 angka 7. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikannya. Maaf ya kalau misalnya tulisannya tidak terlalu rapi. Jadi kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Nah, di nomor 13 ini adalah sebuah soal yang terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita baca terlebih dahulu soalnya. Apabila P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 2 sama dengan 0, maka hitunglah P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Jadi di sini ada beberapa tips yang perlu saya beritahu untuk adik-adik sekalian. Jadi di sebuah persamaan kuadrat, misalnya ada sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita bisa mengetahui nilai atau beberapa detail tentang akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu kalau misalnya di sini kan dibilang tadi P dan Q adalah akar-akar persamaan, jadi kita tuliskan pakai itu saja ya. Jadi kalau misalnya P tambah Q atau jumlah akar-akar persamaan dari suatu persamaan kuadrat itu bisa kita ketahui dengan rumus negatif B per A. Sedangkan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat bisa kita ketahui dengan rumus C per A, dengan ABC adalah koefisien dari ini, koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat ini. Jadi dengan rumus ini kita akan manfaatkan dan kita gunakan untuk menyelesaikan model soal seperti ini. Jadi kan soalnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita tuliskan dulu apa saja yang kita ketahui dari ini. Berarti nilai A-nya adalah yang di depannya x pangkat 2 atau koefisien x pangkat 2, yaitu 2. B-nya adalah negatif 7. C-nya adalah 2. Sehingga kita bisa memperoleh info bahwa P tambah Q itu sama dengan negatif B per A kan? Berarti kita ganti B dan A-nya. Negatif kali negatif 7 per A-nya adalah 2. Sehingga kita dapat P tambah Q-nya adalah 7 per 2. Sedangkan P kali Q-nya adalah C per A. Kita ganti nilainya, kita substitusi. Berarti 2 per 2 sama dengan 1. Nah, jadi untuk mendapatkan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2, karena di sini ada unsur pangkat 2-nya, berarti kita harus manfaatkan yang diketahui P tambah Q dan P kali Q. Salah satunya harus kita pangkatkan 2. Jadi yang masuk akal itu adalah P tambah Q-nya kita pangkatkan 2. Jadi P tambah Q kita pangkatkan 2. Kan tadi P tambah Q-nya kita dapat 7 per 2. Kita tuliskan ulang 7 per 2, tapi dengan catatan ini juga ikut dipangkatkan 2, karena yang di ruas kiri dipangkatkan 2, yang kanan juga harus dipangkatkan 2, jadi kita harus adil. Jadi di sini pangkat 2-nya itu berdasarkan aturan perpangkatan atau Pascal, kita dapat P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 adalah 49, 2 pangkat 2 adalah 4. Sampai di sini kita kelompokkan terlebih dahulu. P pangkat 2 kita kelompokkan dengan Q pangkat 2. Nah, karena itu tadi berpasangan ya yang ada nilainya. Itu yang kita mau cari. Nah, sama dengan 49 per 4. Kemudian 2PQ kita sudah, ini PQ, P kali Q kan kita sudah dapat nilainya, yaitu 1, kita substitusi nilainya. Jadi P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 1 sama dengan 49 per 4. Nah, berarti kita peroleh P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 49 per 4. Nah, sampai di sini kita bisa menentukan sudah nilai P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 dengan cara kita pindahkan yang konstanta, kita fokuskan di sebelah kanan, berarti sama dengan 49 per 4 kita kurangkan dengan 2. Nah, karena ini yang satu masih penyebutnya 4, yang satunya masih 1, kita samakan penyebutnya, berarti sama-sama 4. Jadi 49 dikurang 4 kali 2, yaitu 8. Sehingga kita dapat P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 sama dengan 49 kurang 8 adalah 41 per 4. Jadi ini adalah solusi untuk nomor 13. Jadi itu dia pembahasan untuk video kali ini, untuk pembahasan nomor soal 11 sampai dengan 13. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman sekalian ada ingin ditanyakan terkait dengan video tadi,
atau pembahasan tadi, silahkan komentar di bawah ya. Kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.